Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibullah, NIM 34 2018 019, mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan melakukan perhitungan manual uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi Excel. Ya, di sini saya sudah memiliki data berupa data dari 30 responden dan 49 butir soal dan 49 butir soal. Di sini saya juga sudah membuat tabel X, Y, dan tabel X kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari jumlah Y, yaitu dengan rumus sama dengan sum buka kurung butir soal pertama dan responden pertama kita tarik sampai ke soal ke-49. Tutup kurung, enter. Lalu untuk mempermudah kita blok saja sampai ke bawah. Kita tarik sampai ke bawah. Ya, sudah. Selanjutnya kita mencari nilai XY. Nah, untuk nilai XY ini kita menggunakan rumus kita klik lagi soal pertama dan responden pertama, nah lalu dikalikan dengan jumlah Y tadi, enter. Di tanda dolar terlebih dahulu di awal AY. Sorry, itu salah, seharusnya di awal saja ya. Kita hapus yang di belakang A ya, kita hapus dolarnya. Ya, enter. Udah dapat, lalu bisa kita tarik ke kanan atau ke bawah. Kita tarik ke bawah atau ke kanan ya. Tarik ke bawah. Nah, ini juga bisa langsung ditarik ke kanan sampai ke soal ke 49. Itu juga bisa langsung kita tarik ke bawah. Nah, sampai ke responden 30. Sudah, selanjutnya kita mencari jumlah sigma XY. Itu rumusnya sama dengan sama dengan sum buka kurung itu responden pertama, soal pertama kita tarik sampai ke responden 30. Tutup kurung, enter. Sudah, langsung kita blok sampai ke kanan. Kita tarik ya. Dapatkan hasilnya. Oke. Selanjutnya kita mencari nilai X kuadrat. Nah, X kuadrat ini rumusnya sama dengan kita klik responden pertama,
tadi seperti tadi soal pertama dikali ya, responden pertama dikali responden pertama tadi lah soal pertama, lalu enter. Itu langsung bisa kita blok ke kanan sampai ke soal 49 ya. Itu langsung bisa kita tarik ke bawah juga sampai ke responden 30. Ya. Selanjutnya untuk jumlah sigma x kuadratnya juga sama dengan sum, sama seperti tadi, itu dari respon ke atas kita salah sebentar, kita ulang ya. Sama dengan sum, sebentar, sama dengan sum, kita pasin dulu, kita tarik sampai ke bawah sampai ke responden 30, tutup kurung enter, kita tarik nilainya tadi ke kanan seperti tadi. Ya, sampai soal 49. Selanjutnya jumlah sigma y kuadrat, itu rumusnya sama dengan sum, enggak ya, berarti dia dikalikan saja, berarti jumlah ini, ini tadi jumlah y yang sudah dapat tadi dikali jumlah y lagi, enter. Nah, langsung kita tarik ke bawah. Nah, sudah dapat. Ini untuk itu rumus selanjutnya itu sama dengan sum, kita tarik dari atas sampai ke respon 30 tadi, tutup kurung enter. Ya, sudah dapat jumlah sigma y-nya, sigma y kuadrat. Selanjutnya kita ke sigma x, itu rumusnya sama dengan sum buka kurung soal respon pertama sampai ke 30, itu soal pertama, kita tarik, tutup kurung enter. Ya, kita tarik lagi ke kanan kalau sudah dapat hasilnya sampai ke soal 49. Kita kasih ini dulu ya, border biar rapi. Oke, selanjutnya yaitu sigma y, rumusnya yaitu sama dengan sum buka kurung, kita dari jumlah y tadi ditarik sampai ke 30 ya, tutup kurung enter. Sudah didapat itu hasilnya. Selanjutnya sebentar, kita mencari jumlah x kuadrat ya, sigma x kuadrat, itu rumusnya sama dengan si sigma x tadi dikali sigma x lagi, yaitu enter.
Hasilnya sudah dapat, kita blok ke kanan ya. Kita beri border. Oke, next selanjutnya kita cari sigma XY. Itu rumusnya sama dengan sigma XY tadi, kalau tidak salah sudah kita dapat ya, itu di tabel XY. Tinggal kita klik lalu kita enter. Kita tarik lagi sampai ke soal 49 ya. Sudah. Selanjutnya sigma x kuadrat juga sudah didapat tadi. Jadi tinggal sama dengan itu yang 310 itu, kita enter. Kita tarik lagi sampai ke 49 ya. Lanjut n itu jumlah responden ya, jadi disitu tulis langsung diketik aja 30. Selanjutnya n sigma xy itu rumusnya sama dengan n dikali sigma xy diberi dolar ya di depan tadi, enter, lalu kita tarik sampai ke soal 49. Sudah. Lanjut kita ke n sigma x kuadrat sama dengan kita klik n tadi 30 ya. Kita klik si blok n tadi dikali sigma x kuadratnya, diberi tanda dolar di depan ya, lalu enter. Sudah, kita tarik lagi ya sampai ke soal 49. Selanjutnya sigma y kuadrat sama dengan itu tadi sudah ada jumlah dari sigma y kuadratnya, langsung di enter. Kita tadi sudah dapat ya, itu di tabel x kuadratnya. Lalu n sigma y kuadrat itu sama dengan n, kita klik n 30 tadi dikali y kuadrat itu sigma y kuadrat. Nah, itu tabelnya kurang besar ya, jadi agak digeser lagi. Lalu sigma y kuadrat itu rumusnya sama dengan sigma y itu kita klik dikali sigma y lagi, enter. Itu dapatkan hasilnya. Lalu di sini kita mencari n sigma xy dikurang n sigma xy sama dengan rumusnya ya,
kita klik N sigma XY dikurang sigma X sudah dikali sigma Y. Kita beri tanda dolar di depan sigma Y, enter, lalu kita tarik ya sampai ke soal 49. Sudah. Lanjut, N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Itu sama dengan rumusnya, kita klik N sigma X kuadratnya, tadi apa dikurang ya, dikurang, kita klik sigma X kuadratnya, enter, lalu kita tarik sampai ke soal 49 lagi, tarik ke kanan, oke. Lalu N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, itu rumusnya sama dengan itu, kita klik N sigma Y kuadrat dikurang, itu bawahnya sigma Y kuadrat, enter, itu sudah dapat hasilnya. Oke, selanjutnya kita mencari RXY, itu rumusnya sama dengan buka kurung, kita klik N sigma XY tadi yang ditutup kurung dulu, kita bagi, kita klik SQRT, buka kurung, lalu N sigma X kuadratnya tadi dikali N sigma Y kuadrat, kita kasih tanda dolar di depan N sigma Y, satunya juga, tutup kurung, enter. Sudah, itu bisa kita tarik sampai ke soal 49. Ya, sudah. Lalu kita R table itu karena jumlah soal 30, saya sudah lihat di R table momen itu 0,361 kalau salah. Itu kita tarik saja sampai ke 49 ya. Selanjutnya kita mencari kriteria. Ini untuk melihat kevalidannya itu dengan cara if, sama dengan if, buka kurung, kita klik R tabelnya. Jika R tabel lebih besar dari RXY, kita kasih titik koma, tanda kutip, maka valid, tanda kutip lagi, lalu kita beri titik koma lagi, tanda kutip, tidak valid, tanda kutip lagi, tutup kurung. Ya, tutup kurung. Enter. Nah, itu soal pertama valid, itu bisa ditarik sampai ke soal 49 agar mempercepat. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa yang valid dan tidak valid. Kita hitung terlebih dahulu ya.
Setelah dihitung ternyata ada 11 butir soal yang tidak valid dan 38 ya. Karena jumlahnya tadi 49 butir soal, jadi 38 butir soal yang valid. 38. Oke, sudah didapat. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Di sini sudah saya siapkan tabel dan juga beberapa ini ya rumus. Di sini data yang tadi sudah saya masukkan. Langsung saja kita cari jumlah Y sama seperti tadi. Itu rumusnya sama dengan sum buka kurung ya, sama saja. Kita klik soal responden pertama, itu kita tarik sampai ke soal 49 ya. Ya, sudah. Kita tutup kurung, enter. Itu kita tarik sampai ke bawah seperti tadi. Mempercepat ya. Ya. Oke. Selanjutnya kita cari jumlah Y kuadrat. Itu sama dengan itu jumlah Y tadi dikali jumlah Y lagi. Enter. Kita tarik lagi ke bawah untuk mempercepatnya. Oke. Oke, selanjutnya itu kita jumlahkan ya. Itu sama dengan dulu. Sama dengan sum buka kurung. Kita jumlahin dari yang atas. Jadi kita lanjut ke tabel X kuadratnya. Itu sama kayak tadi, sama dengan jumlah soal pertama, responden pertama tadi kita klik dikali itu lagi, enter. Kita blok ke kanan saja langsung. Kita tarik sampai ke soal 49 ya. Lalu kita blok sampai ke bawah. Sampai ke responden 30. Sudah. Lalu kalau kita cari sigma X kuadrat itu sama dengan sum, yaitu tadi kita tarik dari responden pertama. Soal pertama di tabel X ini kita tarik sampai ke responden 30. Kita tutup kurung, jangan lupa di enter, lalu kita tarik ke kanan lagi. Nah, lalu kita ke sigma X sama dengan sum buka kurung soal pertama, responden pertama tadi kita tarik lagi ke bawah sampai 30, tutup kurung, enter. Lalu kita selanjutnya itu sigma X kuadrat tadi sudah dapat, tinggal diklik sama dengan klik lalu enter. Kita tarik ke kanan lalu kita beri border. Itu juga untuk N30 ya tadi jumlah responden. Itu varian itu sama dengan varp varp buka kurung kita ke atas dulu, jumlah kita ke soal 1, responden 1 kita tarik sampai ke responden 30, untuk kurung enter. Itu sudah didapat ya. Langsung kita
blok saja ke kanan. Sudah. Lalu kita selanjutnya yaitu kita beri border dulu ya agar rapi. Ke sigma varian itu sama dengan sum di varian tadi ini ya 133 ini, kita klik sampai ke kanan, kita klik, kita tarik sampai ke kanan, terus ya sampai ke 49 ya, tutup kurung, enter. Itu sudah dapat 74,76 itu untuk sigma variannya. Lalu selanjutnya kita ke varian total. Untuk rumusnya sama dengan var buka kurung varian total ya, dari yang ini tadi jumlah y nya kita blok sampai ke bawah, sudah kita tutup kurung, enter. Lalu kita ke ns itu jumlah soal ya, jumlah butir soal, jadi 49 saja, langsung diketik. Dan untuk R11 itu rumusnya sama dengan dulu, buka kurung 2 kali, kita setelah buka kurung 2 kali kita klik ns dibagi buka kurung ns lagi dikurang 1 tutup kurung, tutup kurungnya 2 kali ya, dikali buka kurung lagi, dikali sigma varian, kalau salah ya, yaitu rumusnya di bawahnya itu sudah bisa dilihat ya, dibagi varian total, tutup kurungnya sampai dia berwarna hitam, apa ini. Oke, sudah dapat 0,4371. Lalu untuk kriterianya itu rumusnya sama dengan if buka kurung, kita lihat rumus di kotak itu kita sesuai dengan rumus ya, if kita klik R11 lebih kecil dari 20 ya, 0,2 maka kita kasih titik koma tanda kutip, sangat rendah, tanda kutip lagi, titik koma lagi maksudnya, if
buka kurung, klik lagi si R11-nya tadi. Sudah. Lebih kecil dari 0,4, titik koma, kutip, rendah, kutip, titik koma lagi, if lagi, buka kurung ya, klik lagi si R11-nya, lebih kecil lagi, titik koma, lebih kecil dari 0,7, titik koma, kutip lagi, sedang, lalu kutip lagi, titik koma, if, buka kurung lagi, kita klik lagi R11-nya, ya, lebih kecil dari 0,9, 0,9, titik koma, kutip, tinggi, kutip, titik koma, if lagi, kita klik lagi R11-nya, buka kurungnya jangan lupa, klik R11 tadi, lebih kecil lagi dari 1, titik koma, kutip, sangat tinggi, kutip, lalu tutup kurung hingga berwarna hitam, enter. Ya, sudah didapat. Itu untuk kriterianya sedang ya. Jadi ya sekian. Itu untuk rumus yang tadi itu melihat dari tabel itu ya, 0,2, 0,4, 0,7 itu berendah. Nah, baiklah, sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.